Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nurhidayah Aisyah Putri dari Prodi S1 Fisioterapi dengan NIM 2110301043. Saya dari kelas A4. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dasar yang bertema upper ekstremitas 1, yang dimana upper ekstremitas 1 ini membahas tentang shoulder guard dan shoulder joint. Oke, langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan shoulder? Shoulder adalah bahu. Dan di manakah letak shoulder itu? Terletak pada daerah sini. Shoulder terdiri dari dua. Yang pertama shoulder guard dan yang kedua adalah shoulder joint. Apa yang dimaksud dengan shoulder guard? Shoulder guard adalah lingkar pada daerah bahu, sedangkan shoulder joint adalah sendi yang terdapat daripada bahu itu sendiri. Ada dua jenis shoulder, yaitu lingkar bahu dan sendi pada bahu. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tulang yang terdapat pada shoulder kompleks. Yang pertama ada tulang sternum, tulang dada, dan yang kedua ada clavicula terdapat di sini. Dan yang ketiga ada tulang costa atau tulang iga yang terdapat di sini. Dan keempat ada tulang belakang yang terdapat di sini, yang namanya adalah scapula, dan tulang humerus yang terdapat di sisi lengan tulang. Dari tulang-tulang inilah akan terbentuk yang namanya sendi atau shoulder joint. Oke, bisa kita lihat dari gambar pada layar ini. Jika dilihat dari anterior view, gambar ini merupakan tulang dan persendian pada shoulder complex. Yang saya tunjuk ini merupakan sternoclavicular joint yang terbentuk karena adanya pertemuan antara tulang sternum bertemu dengan tulang clavicular joint. Bertemu dengan tulang sternum. Selanjutnya di sini ada acromioclavicular joint yang terbentuk karena adanya tulang acromion bertemu dengan tulang clavicular. Berikutnya ada glenohumeral joint terbentuk karena adanya pertemuan kavitas glenoid dengan kaput humeral atau humerus. Sedangkan di bawah ini ada scapularothoracic articulation, yaitu terbentuk karena adanya pertemuan antara tulang scapula dengan tulang torakid atau yang biasa juga dikenal dengan vertebra torakid, yang biasa orang awam sebut itu vertebra, yaitu tulang belakang. Ada tiga bagian utama yang terdapat pada shoulder complex, yaitu pertama ada scapula, clavicle, dan sternum. Scapula jika dilihat dari sisi bagian depan atau anterior view dan bagian belakang atau posterior view, dan jika dilihat dari samping atau lateral view. Bagian-bagian yang kita harus ketahui dari clavicula adalah yang pertama dari anterior view ada acromion process. Di sini juga terdapat glenoid fossa. Terus di bagian sisi tengah sini ada axiillary border, dan di bagian bawah sini ada interior angle, dan di samping tengah sini ada vertebral border. Di bagian atas sini ada superior angle. Sedangkan di bagian posterior view di sini terdapat ada coracoid process, ada spine, ada superior angle, glenoid fossa, axiillary border, inferior border, dan axiillary border. Jika kita lihat dari sisi lateral view, dan jika dilihat dari sisi samping atau lateral view, di sini terdapat acromion process, di sini ada coracoid process, dan di sini ada glenoid fossa. Selanjutnya ada
scapula superior view dan interior view. Pada bagian tengah ini, di sisi tengah ini merupakan body dari scapula superior dan scapula interior view. Bagian sini merupakan sternal end dan bagian sisi sebelah sini acromial end. Sedangkan sternum ini terdapat di sini ada manubrium, sedangkan dari sini sampai sini merupakan body dari sternum, dan paling bawah ini yang di ujung merupakan ziphoid process. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke gerakan joint motion shoulder complex, yaitu pergerakan persendian pembentuk lingkar bahu. Nah, ada apa saja kah? Yang pertama ada elevation dan depression. Bagaimana sih gerakannya? Seperti ini, ketika saya menaikkan kedua bahu saya seperti ini yang dinamakan elevation. Sedangkan ketika saya menurunkan seperti ini yang dinamakan depression. Boleh menaikkan salah satu atau keduanya, tergantung dengan kebutuhan. Ketika saya menurunkan seperti ini yang dinamakan depression. Nah, otot apa sajakah yang bekerja pada elevation dan depression? Jadi yang bekerja pada elevation yang pertama adalah upper trapezium. Upper trapezium ini terletak bagian atas belakang sini, terletak di bagian sini. Dan yang kedua ada elevator scapula yang terletak di sini. Dan yang ketiga ada rhomboids terletak di belakang sini. Dan satu lagi ada otot yang bekerja pada depresi, yaitu pertama ada lower trapezius. Lower trapezius ini terletak di sini, Dan yang kedua ada pectoralis minor yang terletak di sisi depan, bagian sini. Selanjutnya ada gerakan protection atau retraction. Seperti ketika saya mencondongkan badan saya ke depan, seperti ini yang dinamakan protection. Dan ketika saya mencondongkan seperti ini, selanjutnya ada gerakan elevation dan depression. Protection, attraction, upward rotation, dan downward rotation, dan scapular tilt. Bagaimana singkatnya? Seperti ini, ketika saya menaikkan tangan saya, seperti ini, dinamakan upward rotation. Dan ketika saya menurunkan ini, dinamakan downward rotation. Dan jika saya menjulurkan tangan seperti ini yang dinamakan scapular tilt. Dan otot pembentuk dari protection, otot upper down trapezius ini. Dan apa sajakah otot pembentuk dari upward rotation? Otot upward dan downward trapezium seperti yang telah saya jelaskan tadi terletak di bagian belakang sini, dan maaf di sisi lateral ini. Dan selanjutnya ini adalah penampakan dari tulang humerus. Yang pertama ini ada anatomical neck, dan bagian sisi ini adalah hip, bagian hip. Dan selanjutnya ini adalah penampakan dari tulang humerus. Dan yang pertama di sini ada head atau bagian kepala. Terus di sebelah sisi sini ada anatomical neck, dan dari sebelah sini ini ada greater tubercle, dan dari bagian sini ini adalah anatomi. Dan bagian sisi badan dari tulang ini sampai ke bagian ujung ke bawah sini ini merupakan shaft, dan bagian dekat sini ini yang dinamakan greater tubercle. Sedangkan di humerus anterior view ini ada lesser tubercle, ada cipital groove, ada serrator tubercle, dan ada di bagian tengah sini deltoid tuberosity, dan pada bagian bawah ini merupakan anterior view.
Dan yang tadi ini, maaf saya lupa, di sini ada posterior view. Jika dilihat dari sisi